Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sengketa dagang internasional yang melibatkan Australia dan Selandia Baru. Di mana kasus ini bermula pada 2007, di mana Australia lewat Dinas Karantina Hewan dan Tumbuhannya menemukan bahwa apel dari Selandia Baru mengandung bakteri-bakteri berbahaya seperti bakteri fire blight, apple leaf curling midge, dan juga European canker. Dan atas dasar temuan itu, pemerintah Australia menghentikan sementara impor apel dari Selandia Baru. Kemudian atas dasar ini, Selandia Baru mengadakan riset ilmiah mengenai temuan dinas karantina ini, sambil mereka berusaha untuk memperbaiki kualitas apel mereka agar dapat kembali bersaing di pasar Australia. Dan kemudian pihak Selandia Baru menemukan bahwa tidak terdapat bakteri dalam apel mereka, sehingga klaim dari Dinas Karantina Hewan dan Tumbuhan Australia tersebut adalah tidak terbukti secara ilmiah. Dan kemudian pihak Selandia Baru meminta kepada pihak Australia untuk segera menghentikan larangan impor apel kepada mereka. Akan tetapi pihak Australia tetap bersikukuh bahwa klaim mereka itu adalah sudah sesuai aturan, dan mereka telah menunjuk ahli-ahli yang pakar di bidangnya yang tidak mungkin salah untuk meneliti kandungan tersebut. Padahal kasus ini sendiri bukan kali pertama. Pada sekitar seabad yang lalu, sekitar tahun 1920, kasus identik pernah terjadi antara kedua negara. Kemudian kasus ini masuk ke WTO dalam Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body. Dalam Dispute Settlement Body sendiri, untuk kasus ini, seperti yang kita ketahui, Dispute Settlement Body terbagi atas tahap panel dan appellate body. Dalam kasus ini, pada tahap panel terdiri atas negara-negara yang menunjuk ahli-ahlinya dalam bidang kesehatan gizi untuk meneliti kandungan apel dalam kasus ini. Dan juga dalam appellate body yang adalah lembaga banding terdiri atas negara-negara yang menunjuk ahlinya yang pakar dalam bidang pengimplementasian perjanjian-perjanjian, khususnya perjanjian WTO, dan dalam hal ini yaitu perjanjian SPS atau SPS Agreement, yang mana ini merupakan perjanjian WTO yang berkaitan dengan kesehatan dan perdagangan, lebih khususnya mengenai penyebab hama, gulma, dan penyakit yang dapat berpengaruh terhadap makanan yang diperdagangkan dalam pasar internasional. Dan akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Selandia Baru, walaupun berlangsung cukup lama, hampir 4 tahun. Dan pada sekitar 2010, WTO lewat Dispute Settlement Body mengirimkan rekomendasi dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak Australia. Dan analisa saya terhadap kasus ini, menurut saya kasus ini tidak bisa dilihat hanya dari benar tidaknya terdapat bakteri dalam apel Selandia Baru, tetapi lebih dari itu bahwa kasus ini berdampak terhadap perekonomian negara, di mana Australia melakukan pelarangan impor karena apel Selandia Baru lebih murah daripada apel lokal Australia, sehingga masyarakat cenderung memilih apel Selandia Baru, di mana Australia melakukan tindakan ini untuk meningkatkan kehidupan pertanian lokal mereka. Namun tindakan proteksionisme dari Australia ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar WTO, yaitu prinsip-prinsip perdagangan yang berkeadilan dan perdagangan bebas. Dan menurut saya putusan dari DSB ini sudah tepat, karena jika hal-hal seperti ini dibiarkan, tentunya akan berdampak pada perekonomian terutama dari negara-negara kecil dan negara-negara berkembang, di mana negara-negara lain yang memiliki sumber daya
lebih banyak dapat melakukan tindakan semena-mena terhadap negara-negara kecil ataupun negara-negara berkembang.